Oke, kembali lagi di podcast GKJB Belajar. Kali ini kita mau bahas tentang, kita tahu ya kalau agama itu punya pemahaman masing-masing tentang Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen sendiri punya salah satu pemahaman atau dogma, yaitu yang disebut Trinitas. Nah, Trinitas ini sendiri di berbagai gereja juga punya pemahamannya masing-masing. Lalu kalau buat di GKJ sendiri, itu pemahaman Trinitas seperti apa ya? Mari kita bahas di podcast GKJB Belajar. Oke, saat ini saya ditemani oleh beberapa teman saya. Oke, pertama kita kedatangan narasumber oleh Pendeta Geget Elit Sucinding Hyang dari GKJ Bogor. Kemudian ada Pendeta Devi Carolina Dewana. Nggak ada yang ngojek, diri sendiri. Kemudian ada Penatua Dani Widya Majelis GKJ Bandung. Oke, mungkin sebelumnya kita tanya-tanya dulu narasumber kita. Mungkin kalau Pendeta Geget sekarang berarti pelayanan di GKJ Bogor ya, betul? Iya, betul. Ada kesibukan apa mungkin akhir-akhir ini selain mungkin khotbah atau apa? Oke. Mantap betul. Endorsement di nomor ini. Kebanyakan memang lebih ke pelayanan di gereja, terus emang juga lagi punya medsos juga, jadi banyak pelayanan pastoral juga di media sosial. Kala bercengkrama. Wah. Boleh. Mantap. Oke, kalau Pendeta Devi sendiri mungkin ada kesibukan apa? Saya mengurus jemaat saya yang begitu rupa. Ya, itu kesibukan saya akhir-akhir ini. Kalau Ibu Penatua Dani mungkin ada kesibukan apa? Tentu saja saya memberikan dukungan penuh kepada pelayanan pendeta. Terima kasih jemaatku. Oke, terima kasih. Oke, yuk kita kembali ke topik. Nah, kalau kita tadi kan sudah sempat sebut ya kalau tentang Trinitas itu. Nah, kalau di dalam ajaran GKJ atau yang dirumuskan di dalam PPA GKJ yang kita tahu, Trinitas itu ada kaitannya dengan keselamatan. Nah, gimana sih kaitannya keselamatan dengan Trinitas menurut PPA GKJ, Ibu Penatua Dani? Oh, baik. PPA GKJ. Nanti pasti ada penjelasan lebih detail ya dari Pendeta Devi maupun Pendeta Geget. PPA GKJ. Saya sampai bawa bukunya loh. Ini buku keren sekali, yakin. Emang bahasanya baku. Kita sendiri harus. Ya, emang kenapa kalau baku? Harus baku, Pak. Tapi keren. Karena ini benar-benar panduan kita GKJers semuanya. Pasti sebagai jemaat kita butuh satu pegangan kuat dong. Di tengah-tengah ajaran-ajaran yang mengombang-ambingkan Oke, langsung saja ya masuk ke ranah Trinitas. Trinitas itu juga dibahas di sini di PPA GKJ. Trinitas itu tadi Mas Yana sampaikan kaitannya dengan proyek keselamatan Allah atas umat manusia. Bahkan ya bukan banyak sekali, sebagian orang Kristen itu masih bingung loh. Proyek keselamatan Allah atas umat manusia. Ada apa sama manusia ini sampai-sampai Allah itu punya proyek keselamatan? Kaitannya dengan ya proses penciptaan tentunya. Kenapa kok Allah itu menciptakan manusia? Sebagian besar kita sebagai umat Kristen tahu ya bahwa Allah menciptakan manusia itu agar ada pribadi-pribadi yang bisa dia ajak untuk curhat, untuk berkomunikasi dari hati ke hati. Dasarnya apa? Kitab Kejadian ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengannya.
karena hal ini Allah tahu manusia juga punya kehendak bebas, betul. Manusia yang punya kehendak bebas ini punya kecenderungan memaksimalkan kehendak bebasnya atau mau memaksimalkan kehendak Allah. Dan terbukti Kejadian pasal 3 kita tahu ya, manusia pada akhirnya kehendak bebas itu menjadi number one. Hawa makan saja buah yang Tuhan larang untuk dia makan gitu kan. Itu momen-momen kejatuhan manusia di dalam dosa. Itu momen-momen di mana Allah itu menetapkan aku harus punya project agar manusia ini dari kondisi yang sudah jelas-jelas tidak selamat karena dia nggak menomorsatukan kehendak Allah, dia memprioritaskan kehendak bebasnya. Ini dosa. Allah ingin umat yang aku ciptakan ini bisa kembali sepadan denganku, suci dan kudus seperti aku. Gimana caranya supaya manusia yang berdosa ini kembali ke ke lingkungan dia gitu loh. Jadi Tuhan Allah ini ingin manusia ini bisa diajak komunikasi dengannya dari hati ke hati, tapi kan ini posisinya berdosa kan. Jadi Allah melakukan memprakarsai satu proyek gimana cara supaya manusia ini kembali ke dalam satu lingkungan yang dia ciptakan, lingkungan yang suci dan kudus. Itu sepertinya itu dasar dari kenapa kok Allah punya proyek keselamatan untuk manusia. Dan ini ternyata di dalam perjalanan ini Trinitas itulah ada. Betul begitu ya. Dan menurut PPA GKJ itu dikatakan seperti ini nih. Jadi Trinitas itu kita sering ya dengar ya satu statement bahwa orang Kristen tuh Allahnya ada 3, betul nggak sih? Ternyata nggak seperti itu. Makanya saat ini kami ini mengupayakan deh Trinitas itu apa sih? Dalam PPA GKJ kaitannya adalah yang pertama, Allah disebut Bapa. Allah menjadi Allah Tritunggal, Allah yang monoteis itu ketika Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi satu umat pilihannya. Terus ada pertanyaan, kenapa sih bangsa Israel? Kok enggak bangsa yang lain gitu ya? Itu kedaulatan Allah. Jadi maksudnya Allah ingin ada satu bangsa. Allah bukan cuma ambil satu pribadi. Allah ingin seluruh umat manusia. Dan dimulai dari bangsa Israel. Dalam perjalanan bangsa Israel up and down-nya, ini Allah menjadi satu Allah, satu Tuhan yang menyertai. Ketika bangsa Israel ini up and down, kan mereka terima itu ya 10 perintah Allah, berbagai aturan ada di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ berbagai aturan yang Allah berikan deh kepada bangsa ini agar tercipta satu keselarasan untuk mencapai keharmonisan hidup, betul. Jadi dari sini ketika manusia atau bangsa Israel ya itu melakukan satu dosa, satu kesalahan, ada korban bakaran untuk memulihkan kondisi keberdosaan manusia itu supaya dia suci dan kudus kembali, layak untuk kembali ke berkomunikasi dengan Allah yang suci dan kudus ini. Tapi seiring perjalanan waktu tampaknya itu ya, interpretasi saya betul nggak sih? Bangsa Israel ini kayaknya gampang kayak gitu loh ya. Allah, aku punya ternak-ternak yang gendut-gendut, bisa lah nanti kalau misalnya aku berbuat dosa, aku bikin korban bakaran, imam-imam tinggal bakarin, terus aku disucikan dan dikuduskan kembali. Akhirnya Allah berinisiasi, nggak bisa ini memulihkan relasi denganku hanya dengan korban bakaran. Harus ada yang menyerupai ciptaanku yaitu manusia, sehingga ini yang akan menjadi final. Artinya ya, akan menjadi final untuk memulihkan manusia untuk dapat berelasi dengan indahnya dengan Allah. Yesus Kristus. Jadi Allah itu berinkarnasi istilahnya ya untuk
berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus ini, dia mengeksekusi sendiri proyeknya, dia menjadi manusia, sehingga Yesus Kristus yang disalibkan, mati dan bangkit kembali, itulah momen terpenting di dalam sepanjang sejarah kehidupan, sehingga orang yang percaya kepada satu peristiwa yang epik ini itu boleh dipulihkan dan kembali ke satu relasi yang indah dengan Tuhan. Tetapi nggak sampai itu, ternyata Allah itu betul-betul Allah yang sempurna ya. Jadi ketika Yesus Kristus ini kembali naik ke surga, Allah nggak membiarkan manusia yang percaya pada peristiwa epik ini udah gitu aja, enggak. Roh Kudus Tuhan karuniakan kepada orang yang sudah percaya ini, supaya apa? Iman percaya ini terus kokoh, enggak terombang-ambing. Iman percaya ini, ayo percaya sama peristiwa epik kematian dan kebangkitan Kristus, supaya proyek ini berjalan dengan mulus sampai pada keselamatan kekal yang sempurna yang Tuhan kehendaki. Kurang lebih seperti itu sih yang ada di PPA GKJ. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya Mbak Dani. Boleh Mbak Dani. Silakan ke Mbak Dani. Seperti itu deh kira-kira ya. Iya. Terima kasih untuk Ibu Dani atas penjelasannya tentang pandangan Trinitas terhadap PPA GKJ. Ternyata cukup lengkap ya Bu Dani ini jelaskannya. Mungkin kayaknya udah beres nih. Oke, oke. 5.1. Iya. Apa gunanya pendeta? Mempertanyakan. Apa gunanya? Oke. Ya, jadi kalau bisa dibilang tuh Trinitas itu adalah sebuah proyek untuk menyelamatkan manusia seperti gitu ya. Betul. Begini, Bapa, Putra dan Roh Kudus di sini dikatakan bahwa itu bukan satu istilah yang menunjukkan hubungan biologis, bukan. Bukan, tapi itu lebih kepada peran satu Allah ini atas proyek dia dalam mengeksekusi dan memelihara iman percaya orang yang menaruh percaya kepada peristiwa epik ini loh. Oke, terima kasih. Oke, kalau misalnya itu kan dari PPA GKJ yang sudah sempat dirumuskan gitu ya. Nah, kita tahu kalau PPA GKJ itu ya emang asal mulanya dari Alkitab. Nah, kalau dari Alkitab sendiri gimana sih Trinitas itu penjelasannya dalam Alkitab? Anda tanya saya. Saya Nah, tanya tadi Angin. Mbak Dani kan sudah mempromosikan buku PPA GKJ edisi yang paling baru. Nah, saya juga merasa harus mempromosikan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Enggak, tadi kalau kemarin Bapak Ibu sempat ngikutin kan podcast kita episode yang kedua itu kan ngomongin tentang Alkitab, dan di situ kita juga udah dikasih tahu bahwa kita udah punya terjemahan yang baru, yaitu edisi yang kedua. Dibeli ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, balik lagi tadi pertanyaannya gimana Trinitas kaitannya dengan Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu nyari nih ya, misalnya buka konkordansi gitu ya, apakah ada kata Trinitas di dalam Alkitab? Jawabannya tidak ada gitu ya, karena itu adalah perkembangan dogmatika. Tapi bukan berarti itu habis itu dalam Alkitab sama sekali nggak ada pedoman-pedoman atau mungkin istilah-istilah yang bisa menolong kita untuk mengerti tentang yang dimaksud Trinitas itu seperti ini gitu ya. Nah, tadi udah sempat dijelasin juga sama Bu Dani bahwa Trinitas itu berkaitan dengan perannya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini aku mau menjelaskan kembali gitu ya secara Alkitab bahwa memang ketiga pribadi ini berperan di dalam sejarah keselamatan manusia. Nah, kita bicara tentang tadi ya Allah Bapa. Allah Bapa itu memang adalah seorang inisiator. Kita tahu bahwa dengan usaha sendiri manusia itu nggak mungkin dapat keselamatan gitu ya, nggak mungkin dong orang berdosa kok bisa mencapai keselamatannya sendiri, itu kan mustahil. Makanya kita tahu ayat Yohanes 3 ayat 16 itu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal dan seterusnya gitu ya. Makanya dari ayat itu kita tahu bahwa memang yang menginisiasi keselamatan itu adalah Allah Bapa sendiri begitu ya, melalui pengorbanan Yesus Kristus putranya begitu. Nah, kita pun juga ini aku mau kasih ayat juga dari Yohanes 6 ayat 38. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, Yohanes 6 ayat 38. Nih aku bacain ya buat kita semua. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan
kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, jadi dari ayat yang ini kelihatan jelas banget bahwa memang Yesus Kristus datang ke dunia melayani, memberikan keteladanan, terus habis itu mati untuk menebus dosa manusia. Itu bukan untuk kehendak kepribadian sebagai seorang manusia, tetapi benar-benar murni adalah kehendak Sang Bapa untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Nah, terus habis itu di mana peran Roh Kudus? Oke, aku cariin ada ayat yang berbicara tentang peran Roh Kudus. Dari Yohanes 16 ayat 8. Di situ dikatakan, ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, jadi sebenarnya kalau kita cari ayat-ayat Trinitaris itu banyak banget sebenarnya, tapi izinkan aku untuk cuma baca 3 ini sehingga kita bisa menyimpulkan gitu ya bahwa betul yang namanya peristiwa keselamatan itu sangat berkaitan erat dengan peranan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Bapa dalam peristiwa bangsa Israel, Yesus di dalam perjanjian baru, dalam pelayanan, bahkan keteladanannya gitu ya, kematian, kebangkitan, dan seterusnya. Dan peranan Roh Kudus itu adalah yang menolong manusia untuk bisa mencapai kesempurnaan keselamatan. Jadi kalau di GKJ kita selalu diingatkan bahwa keselamatan yang kita punya hari ini itu belum sempurna. Mungkin kita pikir gitu ya, oh Yesus kan sudah mati untuk menebus saya, maka saya boleh berbuat dosa karena saya akan selalu diampuni dan diperbaharui. Ternyata enggak. Ternyata keselamatan yang kita punya itu belum sempurna, harus terus dijaga, harus terus diupayakan sampai nanti mencapai kesempurnaannya. Nah, itulah peranan Roh Kudus. Jadi kalau kita pikir Roh Kudus itu cuma berperan dalam kehidupan gereja mula-mula, oh enggak. Sampai pada hari ini Roh Kudus masih terus berperan untuk menolong kita memahami misteri Trinitas itu dan benar-benar ini ya, masuk dalam hati kita sehingga kita tuh ya hidup itu dengan menerapkan semangat-semangat Trinitas itu gitu. Nah, itu soal tadi ya peranannya terhadap keselamatan. Terus kita juga ingat bahwa dalam PPAGKJ itu kita tahu betul ketika orang baptis itu selalu kalimatnya Trinitaris gitu ya. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dasarnya apa sih? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, ada amanat agung ya dari Matius 28, di situ dikatakan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dari situlah rumusan Trinitaris itu mulai kelihatan nih. Jadi walaupun kita ngomongin tentang perjanjian baru, di mana di situ mungkin Yesus itu punya peranan yang besar gitu ya, tetapi ternyata di situ beliau juga ingin melibatkan Allah Bapa dan juga Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan itu tidak bisa kita cuma ngomongin Yesus secara pribadi aja. Tiga-tiganya pun ternyata juga dirangkum di dalam peristiwa keselamatan itu. Makanya ketika baptis kita diajarkan, oh ternyata kita dibaptis di dalam 3 nama gitu ya. Nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Akan tetapi jangan sampai jadi blunder gitu ya. Habis itu kita jadi mikir, oh Allah kita adalah 3. Nggak gitu ya. Meskipun disebutkan 3, tapi tadi seperti yang sudah dikatakan, ia mengalir dalam sejarah keselamatan yang kemudian menjadi 1 begitu ya, dalam 1 pribadi begitu. Jadi harapannya semoga meskipun disebut 3 gitu ya, tetapi tetap dalam 1 pemahaman bahwa mereka bekerja di dalam inline gitu ya, dalam 1 pribadi di dalam sejarah keselamatan manusia itu sendiri. Kurang lebih begitu, Mas Ena. Oke. Ternyata itu ya itu ada kaitannya juga dengan amanat agung gitu ya. Betul. Cuman nah ini dari gereja. Nah ini mungkin karena memang sumbernya Alkitab, terus pemahaman orang memang beda-beda, terus menyebabkan ya mungkin ajaran gereja-gereja tuh ya berbeda-beda tentang Trinitas. Karena menafsirkan Alkitabnya aja bisa beda-beda. Ya, menafsirkan itu memang macam-macam. Nah cuman khususnya untuk Trinitas ini mungkin karena memang tadi disebut ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terus jadi ada yang bilang Tuhannya 3, jadi berkembangnya cukup liar gitu ya. Cukup liar gitu ya. Nah, kalau untuk ajaran-ajaran tentang Trinitas dari Alkitab, sehingga kita bisa dapat ajaran tentang Trinitas di zaman sekarang, itu sejarahnya gimana sih? Mungkin bisa. Boleh dulu. Enggak boleh. Enggak boleh. Ikut. Nggak boleh ya? Kenapa sih? Kenapa? Mau iseng apa? Tadi
membahas itu ya Trinitas dari PPA GKJ. Iya. Teman-teman pernah dengar nggak sih kalau sebenarnya ada beberapa kritik juga terhadap Trinitas dari PPA GKJ? Betul. Bahwa Trinitas GKJ itu Trinitas di PPA GKJ itu sebenarnya nggak sesuai sama ajaran kekristenan gitu. Trinitas PPA di GKJ ini nampaknya menganut paham modalisme, Sabellianus. Aduh, gimana tuh, tolong jelasin Bu Pendeta, tolong. Pasti ada yang denger itu gitu. Dimana ketika kita belajar Trinitas kan kita melihat ya bahwa Allah Bapa Putra ini adalah satu kesatuan. Tapi kok kalau dalam PPA GKJ kesannya itu ada pemisahan nih. Ada Allah Bapa yang menciptakan berkarya di Perjanjian Lama, Yesus yang berkarya di Perjanjian Baru, lalu Roh Kudus ini jalan keselamatannya berkarya di zaman rasul-rasul sampai di zaman sekarang. Itu yang sangat dominan. Nah, mungkin Pendeta Devi sebagai seorang pendeta gitu, apakah pernah menghadapi Saya ya, oke. Ini ada saya. Saya nggak ikutan. Orang awam. Betul, jadi bahkan kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti perkembangan PPA GKJ ya, bahkan PPA GKJ sebelum yang versi ini, itu tuh punya pemahaman yang beda sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Trinitas. Silakan Bapak Ibu yang merasa sejarawan GKJ ya, coba dilihat lagi file atau buku PPA GKJ yang lama, memang bisa dibilang ini pemahaman yang baru gitu ya, dan sangat tidak menutup kemungkinan ketika nanti ada perkembangan dogmatik atau mungkin ada lulusan GKJ yang sudah berhasil menjadi doktor tentang dogmatika, tahu-tahu ternyata pemahaman kita tentang Trinitas berubah, itu sangat bisa jadi gitu ya, karena memang betul ada beberapa dogmatik atau beberapa paham yang saat ini lagi dalam masa pro dan kontra gitu di dalam jemaat GKJ sendiri, apalagi soal Trinitas ini gitu ya, namanya sumber informasi dari mana-mana, kita dengar sebut nggak nih Bapak Nursena, kita sebut gitu ya. Ya, udah disebut sendiri. Nggak jadi minta izin. Nah, dengan sumber informasi, ada endorsement di sini nomornya. Itu memang kita bisa ini ya, dapat info yang banyak, tetapi karena kita tidak punya filter yang begitu kuat dan meyakinkan, kita pun jadi kebawa ke sana kemari gitu loh. Sebenarnya dogma kita yang mana gitu. Nah, makanya sangat mengerti gitu ya kalau tadi Pendeta Geget menyampaikan memang agak membingungkan konsep Trinitas yang akhirnya kita pakai pada hari ini. Tetapi kita balik lagi ingat, karena pendekatan PPA GKJ itu adalah fungsional ya, yang dilihat tidak semata-mata tentang rasionya, gimana Trinitas itu secara dogmatik, tetapi bagaimana fungsinya di dalam hati kita masing-masing dalam karya keselamatan itu. Jawaban yang sangat membagongkan. Pip. Enggak apa-apa. Udah kalau susah. Enggak apa, dibawa aja. Mungkin aku mau melengkapi ya penjelasannya Pendeta Devi. Mungkin kalau misalnya teman-teman one day atau suatu hari nanti dengar nih ada istilah-istilah kayak gitu, yang harus kita lihat bahwa dalam setiap pengajaran Trinitas itu nggak bisa dilepaskan dari konteks dan keadaan. Betul. Apa sih yang ingin disampaikan Trinitas GKJ? Jelas ada keadaan yang mendukung, di mana ada konsistensi di PPA sejak awal sampai akhir. PPA GKJ itu selalu menitik beratkan yang namanya keselamatan. Kita membuka bab kita kalau nggak salah tentang itu ya, Trinitas itu jalan masuknya adalah keselamatan dulu. Bahkan nanti kalau di belakang kita mulai bahas-bahas etika terhadap alam, etika terhadap kekuasaan, etika terhadap teknologi, itu juga nggak bisa dilepaskan dari konsep keselamatan. Makanya konsep keselamatan ini bisa disebut jadi jiwa atau dagingnya di pokok-pokok ajaran. Oleh karena itu, sampai sekarang sudut perspektif teologi apapun yang akan dilihat oleh PPA GKJ adalah bagaimana relasinya si keselamatan itu dengan kita. Makanya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari di GKJ sendiri kerasa banget hal paling besar yang ada itu ya keselamatan tadi yang dibilang oleh Penatua Dani dan Pendeta Devi, bagaimana karya Allah ini loh, karya Yesus di kayu salib itu sangat-sangat besar ditekankan. Karena tanpa karya yang besar itu ya apa gunanya kita dalam tanda kutip beralah gitu ya. Karena kan salah satu big plan-nya atau rencana terbesarnya ya memang si keselamatan ini. Nah, makanya konteks Trinitas dari PPA ini istimewa teman-teman. Nah, kenapa sih kok konteks ini penting? Karena kalau kita masuk sejarah, mau nanya lagi apa Mas? Langsung aja. Harus ditanya
nanya. Semoga masih ingat pertanyaannya gitu. Soalnya kan kalau kita mau masuk ke sejarah Trinitas nih teman-teman, tidak mungkin Trinitas itu dirumuskan sama orang-orang lagi ngopi, lagi nongkrong, atau orang-orang lagi PA. Bahas Trinitas yuk, nggak mungkin dong. Biasanya topik-topik yang dilihat. Jadi keadaan saat itu di abad kedua tahun 200-an banyak sekali ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran liar tadi berkembang. Salah satunya adalah ajaran Gnostik dan ajaran Marcion. Di mana ajaran ini tuh bisa dibilang nggak jelas gitu ya. Arahnya tuh mau kemana sih? Dia melihat bagaimana Yesus ini kayaknya bawahannya Allah deh. Jadi Yesus ini dipandang sebagai sesuatu yang keluar dari Allah. Padahal kalau misalnya Yesus statusnya tidak sehakikat dengan Allah, ya buat apa sih dia harus datang ke dunia? Allah aja langsung kan? Bener, Allah aja langsung. Atau mungkin ya nggak ada bedanya sama nabi-nabi lain, nggak ada bedanya sama makhluk-makhluk lain kayak gitu loh ya. Ya ngapain harus repot-repot? Nah, maka dari itu konsep aliran atau ajaran-ajaran yang sesat ini membuat para bapak-bapak gereja di zaman itu memutuskan, yuk kita coba merumuskan seperti apa sih ajaran daripada belum Trinitas ya zaman itu, masih siapa sih sosok Yesus. Jadi akar dari Trinitas tuh tidak langsung kita membahas Bapa, Putra, dan Roh Kudus enggak, tapi awalnya adalah membahas naturalnya, istilah kerennya apa sih? Dwinatur ya? Harus pakai istilah keren ya. Mungkin di GKJ Bandung, kita biar GKJ Bogor kelihatan keren. Jadi sejarah awalnya itu adalah membahas Dwinatur Yesus. Apa sih sosok Yesus, siapa dia, apa peran dan maknanya, itu yang menjadi penting. Bahkan pembahasan secara detail tentang Roh Kudus itu baru terjadi di abad sekitar tahun 380-an. Nah, gimana sebelum itu dari tahun 200 sampai 300 sekian, ini 100 sampai 200 tahun ini fokusnya benar-benar berganti-gantian bahas Yesus ini siapa, Yesus ini anak Allah, dia keluar dari Allah atau dia sehakikat dengan Allah. Bahkan di tahun ini banyak sekali perpecahan gereja hanya gara-gara membahas si sosok Yesus ini. Nah, yang paling terkenal mungkin kalau dalam sejarah gereja Arius. Arius, betul. Pernah dengar teman-teman? Saya tidak. Sekolah teologi. Barusan gue ngomong gak dengar. Agak salah telinga. Ya, jadi tadinya yang membahas siapa sosok Yesus, muncullah satu orang yang menegaskan bahwa ya Yesus itu hakikatnya di bawah Allah. Yesus ini tidak setara dengan Allah, si Arius ini. Dan di mana itu menjadikan kemurkaan dari bapak-bapak gereja yang mengakibatkan si Arius akhirnya diasingkan. Itu sejarah. Jadi yang ngomongin Trinitas ini pakai gontok-gontokan juga gitu kan, tidak mulus kayak kita diskusi, tapi juga nggak bisa dilepaskan dari konteks, dari keadaan di saat itu. Awal-awalnya gitu mas. Awalnya. Lanjutannya nggak ada. Awalnya akhir-akhirnya gimana? Tengah-tengahnya apa? Gue capek ngomong kayak. Minum. Di endorse oleh GKJB Belajar. Nah itu pembukanya. Terus selanjutnya ya berkembang, salah satunya perkembangannya di zaman bapak-bapak Kapadokia. Jadi di situ juga mulai menuju nih Konsili Nisea. Kalau teman-teman tahu di Konsili Nisea itu baru merumuskannya agak semakin kompleks. Di mana di situ sudah ditegaskan bagaimana sih peran dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, walaupun porsi Roh Kudusnya masih sedikit ya, itu dalam keadaan bahwa mereka hal yang sehakikat. Nah, tapi tidak serumit atau tidak sekompleks sekarang. Masih dalam tataran ya sudah kompleks tapi belum dilengkapi gitu ya dengan beberapa bagian. Dan mungkin kalau teman-teman baca detail-detailnya, aku sendiri nggak bisa menjelaskan dengan hafal, teman-teman bisa googling atau baca buku, tapi alirannya seperti itu. Kenapa di zaman bapak-bapak ini Roh Kudus mulai muncul? Nah, alasannya karena ternyata di zaman bapak-bapak Kapadokia ini mulai banyak orang berusaha menjelaskan kehadiran Allah dengan rasio.
Gimana akhirnya iman, rasa percaya, perasaan itu diabaikan. Nah, ketika rasio ini mulai unggul, barulah pemahaman tentang Roh Kudus sebagai misteri ini hadir di antara menjadi salah satu dogma atau salah satu bagian dari bapak-bapak gereja. Nah, oleh karena itu, yaitu tadi sih yang harus kita garis bawahi lagi, yang namanya Trinitas, dia tidak bisa berangkat hanya berdasarkan ya obrolan-obrolan sederhana, tidak. Tapi sebenarnya masing-masing dogma itu punya tujuan, masing-masing dogma itu punya peran, punya konteks, punya tanggung jawab yang ada di kondisi atau keadaan gereja saat ini. Oke. Ya, menarik sekali. Jadi kalau misalnya tadi, aku sih tadi dapatnya mungkin yang di awal ada mencoba membahas tentang Trinitas itu mulainya justru dari Yesus ya. Jadi ya itu kelihatan betul ternyata memang karya Yesus itu sangat berpengaruh bagi kita di dunia ini. Nah, mungkin ada tanggapan dari Pentua Dani, mungkin ada mau pertanyaan atau apa buat tadi sejarahnya? Ya, ini menarik sekali ya, sejarah, belajar sejarah itu baru tahu loh. Oh gitu. Baru tahu bahwa Trinitas itu lewat peristiwa gontok-gontokan. Oh, jelas. Bahkan Baru tahu. mungkin kalau zaman dulu di akar-akar rumput itu pembahasannya lebih liar kali ya. Kalau kita baca di sejarah kan itu yang dituliskan yang orang-orang pintar aja gitu kan. Berkuasa, orang-orang yang berpendidikan. Mungkin kalau kita ngopi di zaman bapak-bapak gereja, ada juga tuh pasti obrolan-obrolan Trinitas di akar rumput. Mau nanya dong, Jangan susah-susah ya, Bu. Ibu pendeta. Ya kita cut kalau nggak bisa jawab. Tunggu. Ini gontok-gontokan itu terjadi itu setelah Alkitab ini dikanonkan, atau surat-surat ini masih berceceran terus gontok-gontokan dulu, baru Alkitab ini terbentuk melalui peristiwa kanonisasi gitu kan? Iya. Atau peristiwa kanonisasi dulu, gontok-gontokan ini baru terjadi. Kalau bicara Trinitas, justru karena tidak ada patokan yang baku, baik sebelum kanonisasi maupun setelah setelah kanonisasi. tetap terjadi. Rumit sekali kehidupan zaman dulu ya. Zaman kini pun rumit kok. Oh, baik. Oke, terima kasih. Iya, Oke, iya. ini ya dalam kondisi dunia nyata nih. Kalau kita nih sebagai orang Kristen, terus ada orang yang bukan seiman dengan kita, bukan orang Kristen, terus tahu kabar tentang orang Kristen punya Tuhan yang 3. Nah, itu gimana sih jawabnya? Mungkin ada tips and trick. Tips and trick. Oke, aku mungkin ini ya sharing dari pengalaman gitu ya. Oke, ntar sebelumnya ketika tadi ditanya orang Kristen Tuhannya 3. Tidak. Saat ini saya ingin menjawab bahwa Tuhan kita adalah 1. Oke, Tuhan kita tuh 1 begitu. Hanya aku pun mengerti bahwa dulu waktu simpelnya bahkan katekisasi gitulah ya, kita tuh kan diajarkan tentang Trinitas dengan cara yang mudah, misalnya pakai analogi gitu ya, kita ngomongin tentang lampu gitu ya, misalnya Bapa itu apanya, terus Yesus itu apanya, terus Roh Kudus itu apanya. Terus sama kita juga misalnya ngomongin matahari, sinarnya itu Bapa, terus habis itu cahaya panasnya itu adalah siapa, gitulah. Kita kan selalu pakai analogi. Kita juga sering ngomongin tentang peran, misalnya Mbak Dani gitu lah ya, kita menggambarkan Trinitas dalam diri Mbak Dani. Misalnya Mbak Dani itu ya seorang ibu, ya seorang majelis, ya seorang mahasiswa, karena kan sekarang lagi sekolah gitu ya Mbak Dani ya. Nah, jadi ada juga orang-orang yang menggambarkan Trinitas itu dengan ini perbedaan peran gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang realita hari ini gitu ya, tentang perdebatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan eksistensinya yang seperti apa, secara pribadi aku merasa bahwa jawaban-jawaban yang pakai analogi seperti itu tidak secara sempurna bisa menjawab tentang misteri Trinitas itu gitu ya. Karena ya nanti kita kalau ngomongin peran, oh berarti Mbak Dani kalau lagi jadi ibu berarti dia bukan mahasiswa ya, kayak gitu. Akan selalu ada miss karena kita tidak mungkin menemukan analogi yang sempurna yang bisa menggambarkan the whole reality gitu lah tentang Trinitas itu. Nah makanya yang saat ini aku pengen ngomong adalah cara menjawab Trinitas dengan analogi itu untuk tahapan iman tertentu menjawab, sangat menolong gitu ya untuk kita mengerti tentang Trinitas. Tetapi akan selalu sementara, nggak mungkin bisa jadi sempurna gitu ya pemahaman kita kalau kita selalu menggunakan analogi. Karena apa? Ya memang betul Trinitas itu adalah misteri.
kita gini ya tadi ya ketika Pendeta Geget juga mengatakan kalau kita membatasi Trinitas itu hanya pada rasio, kita nggak akan pernah sampai pada pemahaman yang sempurna. Karena memang kalau Allah itu ya kita benar-benar sepenuhnya mengerti, lah ya udah nggak ada lagi dong sisi misterius Allah yang membuat kita ini ya fascinasum et tremendum gitu ya, kita merasa sangat excited, tetapi di sisi lain juga merasa misterius banget gitu ya Allah itu. Nah kalau kita sepenuhnya mengerti, hilang dong keingintahuan kita, curiosity kita terhadap sosok Allah itu. Tapi tadi kembali lagi di dalam tahapan iman tertentu jawaban seperti itu menolong, tetapi pada saatnya nanti kita harus bangkit pada satu pemahaman bahwa tadi betul Allah Bapa Putra dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi di dalam misteri yang kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengerti. Nah itu butuh kebesaran hati gitu ya. Makanya tadi kalau Mas Sena nanya gimana jawabannya ketika ada orang bertanya apakah kita Allahnya 3? Oh enggak, cukup paham dalam hati kita masing-masing bahwa Allah kita itu adalah satu. Ingat kata Marcel, Tuhan memang satu, kita yang tidak sama. Gitu. Sekian dari saya. Menarik sih dari perspektif tadi Pendeta Devi ya tentang misteri bahwa Allah itu adalah misteri. Kalau balik tadi ke tema aku tentang sejarah Trinitas, pola pemikiran ini tuh khas banget sama pola pemikiran gereja Barat. Jadi ketika kita bicara sejarah gereja kan nggak bisa gereja kan selalu dipisahkan ya antara gereja Barat dan gereja Timur. Yes. Dimana gereja Timur ya pemikirannya seperti ini tadi, Allah adalah misteri, Allah adalah gereja Timur. Bandung Barat apa Timur? Orang Timur ya? Jawa Barat. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara dari perspektif gereja Barat, ini tadi seperti yang dibilang juga oleh Pendeta Devi, akan sangat identik dengan upaya untuk merasiokan. Nah, apalagi tadi juga bicara ya bahwa ada tahap level iman tertentu. Aku menarik sih sama hal itu. Nah, tadi pertanyaannya kan gimana ketika Trinitas ini ditanyakan oleh orang-orang di luar kita. Kalau aku pribadi nih Mas, atau aku nggak ditanya? Ya ditanya. Jangan gitu dong. Tadinya saya mau nanya, ternyata nanya diri sendiri ya Pak. Seru sekali kita ini. Ini podcast apa? Dan dong. Tadi kan bicara tentang berat, di mana ya orang-orang yang di luar kita pasti tidak akan berbicara dari perspektif iman, ya kan? Mungkin kalau kita menjelaskan di kelas katekisasi Allah adalah misteri sebagai kesimpulan sangat oke sebagai orang Timur. Tapi ketika kita bicara tentang orang di luar kita yang mereka emang nggak mau pakai iman, mereka belum mengenal Yesus secara pribadi, analogi tetap diperlukan. Asalkan para penceramah atau para penjelasnya ini sadar apa sih keterbatasan dari masing-masing analogi itu. Bahwa analogi itu nggak sepenuhnya oke, bahwa analogi itu nggak sepenuhnya bisa menjawab semua kerapuhan gitu. Kalau aku pribadi ya belajar dari pengalamanku, orang-orang yang di luar kita mungkin tidak memahami konsep dualisme di mana mereka yang melihat satu adalah satu. Padahal kalau kita belajar satu bisa dua, bisa tiga juga. Belajar misalnya ya pakai analogi boleh ya Pendeta Devi ya. Boleh. Gitu kan, misalnya koin itu satu tapi dia tetap punya dua sisi. Misalkan gimana kalau misalnya koinnya itu satu sisi, yang satu mata uangnya kita kikir nih sampai nggak ada. Ya dia tetap punya dua sisi, tapi dia tidak bisa disebut koin, ya kan? Dia dijual udah nggak laku kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan dulu atau mengajarkan dulu kepada teman-teman kita yang dimaksud esa, yang dimaksud satu itu bukan berarti dalam aturan atau dalam jumlah tunggal, tapi bisa juga satu ini tuh jamak. Bisa dipahami? Satu adalah jamak. Kesimpulan podcast kita hari ini ya. Karena nggak semua orang bisa memahami itu dan nggak semua orang bisa punya perspektif itu. Matematika yang epic. Yang satu adalah jamak. Ini guru matematika marah loh ini denger. Gimana satu jamak? Kalau dari sejarah sendiri juga sebenarnya ada problem istilah juga sih yang bisa dijelaskan di sini. Aku ingat Pak Joas tuh pernah bilang tentang pergeseran makna pribadi. Jadi makna pribadi di zaman sekarang dengan makna pribadi di abad bapak-bapak gereja itu sebenarnya maksudnya berbeda. Pernah dengar nggak ya? Aku takut salah lagi. Sesuatu. Mungkin
Salah tinggal dibetulin. Mungkin kalau aku tanya ke teman-teman, apa sih yang teman-teman pahami tentang pribadi di zaman sekarang? Apa itu pribadi kalau zaman sekarang? Pribadi. Maksudnya pribadi kaitannya dengan Allah ini atau Tidak, kita terlepas dulu deh. Kita ngomongin Pribadi pribadi aja, dalam apa itu? konteks KBBI gitu. Rosi nggak sih? Jangan dong. Oke, kalau misalnya kita ada di sini, ini ada Iya, iya. berapa pribadi? 4. 4 dong gimana sih? 5 dong. Ya. Jadi Bapak kameramen. kalau di zaman sekarang pribadi itu kan pasti bicara hal-hal yang terpisah ya. Iya, Tiga betul. pribadi, tiga pribadi. Tapi ternyata kalau misalnya kita berkaca dari pemahaman pribadi di abad Bapa gereja, pribadi itu sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang satu tapi nggak bisa dilepaskan Dari yang lain. dan bukankah ini pemahaman Trinitas? Contoh, kita di sini ada 4 pribadi, tapi kalau misalnya kita melihat diri kita, ada nggak sih satu kesamaan yang kita miliki sekarang? Ada bernafas. Bernafas ya. Jangan yang misalnya Kita apa sih? kita katakanlah kita sama-sama sebagai seorang Jawa. Oh baik. Apa karakter orang Jawa yang mungkin bisa paling kelihatan di antara kita? Medok. Medok, Toleran. toleran, lebih terbuka gitu ya pemikirannya. Nah, di zaman bapak-bapak di abad pertengahan, pribadi itu berkaitan dengan sesuatu yang sama, sesuatu yang satu, terpisah tapi nggak bisa dipisahkan. Kita terpisah sebagai pribadi, tapi ketika kita bicara kita sama-sama orang Jawa, kita nggak bisa dipisahkan. Ada nilai ada nilai komunal, ada nilai kolegalitas, ada nilai komunal, ada nilai kolosal yang terjadi. Nah, bisa nggak nih kejawaan kita diambil dari kita? Bisa nggak kita ambil yuk sifat-sifat Jawa dari Pendeta Devi? Ketika sifat Jawa itu diambil, dia tidak akan menjadi pendeta Devi. Iya, karena aku menjadi Oh. Jangan gitu dong. Aku GKJ. Jadi ketika sifat kejawaan itu diambil, dia akan kehilangan esensinya, dia akan kehilangan hakikatnya, dia akan kehilangan dirinya. Tapi yang lebih digarisbawahi lagi, sifat kejawaan itu nggak akan bisa diambil, gimana caranya? Nah, itu yang membuat sebenarnya makna pribadi ini susah dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Ya. Ada pergeseran makna dari tahun ke tahun. Ini nggak cuma tahun, ini dari abad ke Abad. abad tentang makna pribadi itu sendiri. Makanya berat banget gitu loh kita jelasin ke teman-teman yang lain apa sih pribadi itu. Nah, itu dari perspektif sejarah lagi. Oke, terima kasih. Jadi memang sulit ya, maksudnya di antara kita seiman juga menjelaskan Trinitas antar sesama pemahamannya aja bisa berbeda-beda. Tapi kembali lagi ke iman kita sendiri ya, kita mengimani bahwa Tuhan kita ya tetap satu gitu. Nah, tapi mungkin lebih ke aplikatifnya ya, kan kita tahu misalnya ada orang rajin baca Alkitab tapi ya hidupnya nggak benar juga gitu. Nah, kalau kita sebagai orang yang mengerti tentang Trinitas, gimana sih ngaplikasiin pengertian Trinitas ini dalam hidup kita sehari-hari gitu? Oke, mau siapa dulu nih? Bebas, Devi White dulu lah. boleh. Oke, jadi seperti yang tadi udah sempat aku obrolin gitu ya, bahwa baiknya Trinitas itu tidak hanya dilihat sebagai sebuah rasio aja, sebagai sebuah dogmatik yang kita ingat, kita hafalkan dan kita wariskan kepada anak cucu kita, nggak cuman sampai di dogmatika aja, tapi harapannya adalah benar-benar semangat Trinitaris itu ya kita bawa gitu dalam kehidupan beriman kita. Contoh gitu ya, misalnya kita ngomongin tentang kehidupan keluarga kita bisa bawa tuh semangat Trinitas itu dalam kehidupan keluarga kita. Contohnya gimana? Oke, di dalam sebuah keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak, mereka punya peranannya masing-masing. Tetapi tadi ngomongin yang disampaikan Pendeta Geget bahwa mereka semua tetap bagian dari satu keluarga. Walaupun ada satu persatu, tapi mereka tidak terpisahkan. Nah, itu halnya juga kalau kita ngomongin tentang Trinitas. Terus kita misalnya ngomongin tentang kehidupan berpelayanan kita di gereja. Kita diajak untuk melihat semangat Trinitarisnya gimana. Oke, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tadi kan berkarya di zaman yang berbeda, tetapi mereka tetap bersatu karena punya misi yang sama. Nah, sama halnya kalau kita ngomongin kehidupan pelayanan kita. Masing-masing pasti punya kemampuan yang berbeda, latar belakangnya juga beda jauh, sebelumnya juga mungkin gak kenal. Tapi kalau kita ngomongin tentang kehidupan pelayanan, kita ngomongin kita punya misi yang sama untuk melayani Tuhan. Nah, itu kan semangat Trinitaris yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita pelayanan gitu ya.
Terus kita ngomongin misalnya tentang spiritualitas gitu ya, kita ngomongin tentang kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oke, kita pun tahu bahwa misalnya kita ngomongin eyang-eyang kita lah ya, mungkin ada yang sampai sudah menutup usia tetapi belum punya pemahaman yang benar tentang Allah Trinitas. Oke, kita mau bilang sayang ya, tetapi ternyata mereka menikmati kok masa-masa mereka dekat dengan Tuhan sekalipun mereka tidak bisa mengerti sepenuhnya misteri Trinitas itu. Makanya kita bisa memahami bahwa oke, mungkin saya tidak sepenuhnya mengerti tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi saya dengan mudahnya mendekati mereka di dalam doa. Ketika saya membaca Alkitab, saya benar-benar bisa merasakan sosok Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu mengajak saya untuk memahami misteri tentang firman-Nya. Nah, itu yang aku maksud dengan semangat trinitaris yang kita bawa dalam keseharian gitu ya. Jadi harapannya walaupun mungkin kita punya akses yang terbatas terhadap informasi, walaupun mungkin gereja kita tidak membuka ruang yang begitu rupa kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal, tetapi sejatinya Trinitas itu nggak pernah jauh, karena di dalam Alkitab ada, di dalam doa kita bisa selalu mengucapkannya, di dalam kehidupan pelayanan semangat itu bisa terus kita bawa. Jadi semangat Trinitas itu sejatinya nggak pernah jauh dari kita gitu. Itu kalau dari aku. Oke, terima kasih. Mungkin dari pendeta Geget ada? Ini closing statement beda. Belum. Enggak beda. Ini kok kayak baca skenario. Dapurnya dibuka. Spoiler. Kalau aku sendiri merenungkan Trinitasnya, aku tadi waktu pendeta Devi menjelaskan gimana ya kalau misalnya di kekristenan itu nggak ada Trinitas, apakah hidupku akan baik-baik saja? Kayaknya lebih aman ya, nggak ada perdebatan malah. Tapi ada satu hal yang aku rasakan betapa Trinitas itu berharga minimal buat hidupku sendiri, Mas dan Mbak. Dimana Trinitas itu kan bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa, kadang-kadang mungkin di antara kita tuh ada yang suka merasa gimana sih caranya buat deket sama Yesus, gimana sih caranya buat deket sama Tuhan Yesus, karena kalau dengar kesaksian orang lain pernah ngimpi ketemu Tuhan Yesus lah, pernah dapat penglihatan apa segala macam, terus mereka benar-benar merasakan pribadi yang intim. Nah kadang-kadang kita juga pengen gitu, aku juga pengen tuh punya rasa seperti itu. Kalau kita tidak memahami Trinitas, mungkin kekeringan spiritual itu bisa terjadi. Tapi ketika kita melihat dan merenungi lagi Trinitas, kita ingat bahwa peran Allah dalam kehidupan kita salah satunya adalah Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu tidak mungkin berada jauh dari anak-anaknya. Sekarang pemahaman GKJ banyak yang merasa bahwa wah GKJ itu kurang roh ya, nggak ada rohnya. Mari kita cari gereja. Karena nggak boleh tepuk tangan Kak. Oh gitu ya. Mari nggak boleh pakai band. Iya. Bahaya tidak ini. Banyak anak-anak muda yang pergi ke gereja lain untuk mencari suasana yang kondusif, suasana yang indah, suasana yang menggetarkan hati. Nah, aku rasa hal-hal ini memang boleh dan hal-hal ini aku rasa nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita kembali menghayati makna Trinitas, bukankah Roh Kudus ada di sekitar kita? Sekarang kita podcast, nanti kita tidur dimanapun dia ada dan dia selalu bersama-sama dengan kita. Roh Kudus tidak pernah bergantung dari situasi perasaan, tapi Roh Kudus selalu menempati setiap ruang termasuk ruang hati. Dan kalau misalnya kita melihat ya kan cuma Roh Kudus, kan bukan Roh Yesus. Aku pengennya Yesus gitu loh, kayak yang ada mukanya, yang benar-benar kelihatan tangannya berlubang. Nah itu yang pasti akan sulit ya buat kita mengenal Allah kalau kita nggak punya kesadaran tentang Trinitas ini, karena baik Bapa, Yesus dan Roh Kudus kan sebenarnya setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih kuat, lebih lemah. Tapi kadang-kadang sadar atau tidak kita masih suka loh menggolong-golongkan seperti itu. Kita masih suka loh memilih Allah yang satu dan meninggalkan Allah yang lain. Padahal bukan itu yang menjadi iman kita. Trinitas berbicara pada Allah yang kompleks. Ketika di sekeliling kita ada Roh Kudus, berarti Yesus, berarti Allah Bapa juga dekat dengan kita. Ketika kita bertemu Yesus, entah dalam mimpi, entah dalam penglihatan, berarti di situ juga Roh Allah Bapa, di situ juga Roh Kudus sedang bekerja bersama-sama dengan kita. Itu sih. Oke, terima kasih. Oke, jadi terima kasih untuk
penjelasannya tadi dari Ibu Dani, Ibu Devi kan, jadi Ibu kan. Sama Pendeta Geget, penjelasannya tentang pembahasan kita tentang Trinitas. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Ya ini mungkin dari masing-masing mungkin ada penutup atau ada kata-kata yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri podcast kita saat ini. Mungkin dari Ibu Dani dulu boleh? Saya ya, Trinitas. Ya sih, sampai sekarang pun ternyata masih misteri ya. Harus dipahami. Saya terinspirasi sekali tadi sharingnya Pendeta Geget. Ini sharing Pendeta Devi nggak menginspirasi. Udah ketemu saya, karena ketemu saya terus ya, agak ada ini perbedaan ini. Oh ini tadi nih yang menganggap Bapak Putan Roh Kudus tidak selevel itu. Ini. Saya dan Pendeta Geget selevel. Iya, ada satu kalimat itu jadi lupa. Siapa ini? Salah siapa ini? Iya, maksudnya seringkali kita terpecah gitu ya. Bapak paling penting karena namanya juga Bapak. Putra ini namanya juga anak, pasti posisinya lebih rendah. Roh Kudus ini apa sih? Simbolnya aja burung merpati, ya kan? Tapi paling tidak kita sebagai orang Kristen, orang yang mengaku beriman kepada peristiwa epik ini tadi loh, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan secara keseluruhan memahami proyek besar Allah atas umat manusia ini. Itu rasanya sebetulnya tinggal niat apa enggak, ya enggak sih? Niat mau lebih memahami Trinitas ini atau tetap menjadikan Trinitas ini sebuah misteri yang tidak akan terjawab sampai pada kesudahannya. Itu pilihan sebetulnya. Dan menurut saya, hayulah atuh kita yang sudah mengaku di dalam hidupku ada Yesus Kristus yang sudah mengeksekusi proyek Allah ini, dan aku yakin ada Roh Kudus. Roh Kudus ini kumaha ya cara menjelaskannya. Cuman gini, dalam kehidupan sehari-hari satu contoh. Misal saya kalau kasih contoh ke anak-anak itu begini. Kamu misal nih, hari ini ada tugas pelayanan di gereja. Tapi enggak, aku capek, aku ngantuk gitu kan. Tapi ketika kamu capek, kamu ngantuk, kamu masih tetap berdiri, ambil handuk, mandi, bersiap, dan tahu-tahu kamu sudah ada di gereja, dan tahu-tahu kamu sudah berpelayan di gereja. Itu Roh Kudus atasmu. Kalau saya menjelaskan ke anak-anak seperti itu. Jadi temukanlah Roh Kudus itu dalam kehidupan sehari-hari. Kata Bapa ini, ya Bapa itu kan juga Roh Kudus gitu ya, tetapi kata Bapa ini bolehlah dipakai di dalam ketika kita berdoa, Bapa di surga, kami meneladani apa yang menjadi keteladanan Tuhan Yesus Kristus dalam mengeksekusi proyekmu ini Bapa. Dan ketika kami meyakini Yesus Kristus itu eksekutor proyek dari Allah Bapa ini, Roh Kudus sendiri yang akan menolong setiap kami melangkah, baik itu langkah yang besar maupun langkah yang kecil setiap hari. Ketika Roh Kudus menyertai itu ada hal-hal baik, ada hal-hal yang ini ciri-ciri ketika Roh Kudus bekerja. Ketika kita hadir, baik itu bagi hati kita dan pikiran kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita saat itu ada shalom, ada damai sejahtera di situ. Itu tanda-tanda ada Roh Kudus di situ. Itu sih dari saya ya. Luar biasa. Penatua beneran. Kemuliaan Tuhan. Oke, kalau dari Pendeta Devi. Oke, tadi berbicara tentang banyak latar belakang untuk bisa sampai pada pemahaman Trinitas hari ini. Makanya yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang yang sampai detik ini masih memperdebatkan Trinitas, maksudnya memperdebatkan adalah merasa konsepnya yang paling bagus, dan sedangkan orang yang mungkin beda konsep atau mungkin belum sampai di level pemikiran itu tidak sebaik mereka yang sudah bisa berpikir dalam level yang lebih expert. Ya tadi ya, ketika kita mendengar bahwa latar belakang orang-orang bisa menciptakan dogma Trinitas itu ternyata sangat penuh dengan ini ya, keributan, habis itu ada pihak yang diasingkan dan sebagainya. Makanya sekarang saya pengen mengatakan
mari kita ingat gitu ya, apa yang dulu pernah terjadi, berapa banyak jiwa yang dulu diasingkan, berapa banyak pemahaman yang dulu dianggap sesat, terus habis itu menerima hukuman dan sebagainya, sampai kita menerima dogma itu pada hari ini. Toh apa yang kita ketahui sebagai dogma pada hari ini 100 tahun lagi belum tentu kayak gini juga, nanti bisa jadi akan berubah. Makanya selalu siapkan hati untuk bahwa dogma itu selalu akan bisa berubah kapanpun, karena pola pemikiran, konteks itu akan selalu berubah. Makanya yang penting adalah selalu hati kita tuh disiapin gitu ya, bahwa dogma itu selalu tujuannya membuat kita semakin lagi mengerti tentang Allah dan misterinya, ya itu pasti bisa jadi berubah. Makanya jangan merasa bahwa apa yang kita miliki hari ini tuh paten banget nih, harus dipertahankan sampai akhir hayat. Aku kira nggak selalu begitu, karena itu adalah bukti bahwa iman kita tuh dinamis. Kita tuh menyembah Allah yang selalu memberikan kepada kita pengertian yang segar hari demi hari. Makanya kita punya kesediaan untuk selalu melihat pandangan-pandangan, kemungkinan-kemungkinan dogma yang akan berubah di kemudian hari. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih dari Pendeta Geget. Silakan. Kalau dari aku, Gak ada yang WD sendiri gimana sih? ya, aku sebelumnya mengucapkan terima kasih buat GKJ Bandung yang bisa membuat saya jalan-jalan sampai ke Bandung di hari Sabtu lagi. Kapan lagi? Kalau lagi hari Sabtu jalan-jalan gitu. Ya, tapi ini menarik ya, ketika saya dihubungi untuk membahas Trinitas. Aku pernah dengar ada seorang anak atau seorang temen gitu, dia bilang, aduh aku tuh kalau katekisasi kok kayaknya males banget ya, kayaknya nggak perlu ini deh, nggak apa-apa lah, aku nggak ngerti-ngerti amat materi katekisasi, yang penting perbuatan baik. Nah aku suka bilang ke mereka tuh, terus apa bedanya kamu sama teman-teman dari satanis gitu kan? Satanis kan juga ternyata perbuatan mereka baik loh, ternyata mereka menolong orang-orang, ternyata mereka juga mau berderma, mereka juga mau jadi teman buat orang lain. Tapi kembali lagi yang berbeda dari kita adalah bagaimana motivasi, latar belakang, pemahaman diri kita terhadap apa yang kita imani. Apalagi tadi Pendeta Devi bilang bahwa Trinitas ini terbentuk, terjadi dengan mempertaruhkan banyak nyawa, dengan beragam, bahkan mungkin dana yang sangat besar, konsili 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 kan bolu gulung. Gulung ya, kalau di sana Lamis Bogor. Itu membuat sebenarnya dogma Trinitas ini berharga. Walaupun berharga bukan berarti ini yang harus satu-satunya yang kita junjung tinggi. Kenapa? Karena tujuan dogma bukanlah untuk menjadi egois. Tujuan dogma bukanlah untuk menjadi jahat. Tujuan dogma bukanlah untuk membuat kita menjadi bengis. Pasti Tuhan juga kecewa ketika anak-anaknya bertindak tidak manusiawi gitu kan. Tapi tujuan dogma sendiri tadi seperti yang dibilang Penatua Dani sebenarnya adalah alat bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kalau kita melihat Trinitas tapi kok kita malah jadi dugal. Jadi tidak GKJ ya. Iya. Dugal. Jadi Mbak Balelo. Lagi-lagi Jawa. Habis dugal Balelo. Pribadi. Benar. Iya. Jadi manusia yang tidak baik ya apa gunanya dogma? Tapi dogma itu harusnya berfungsi untuk menguatkan kita, membangun iman kita, membangun pribadi kita menjadi sesuatu yang Oke, terima kasih kembali lagi untuk Pendeta Geget, Pendeta Devi, dan Penatua Dani. Kalau dari saya, mungkin yang tadi sudah kita dengarkan, yang tadi sudah dijelaskan, mungkin ada yang membuat kita mungkin bingung atau ternyata sudah jelas ya, puji Tuhan gitu kan. Tapi mungkin bagi yang belum kurang jelas gitu, yaitu mungkin sebagai proses dari pertumbuhan iman kita mau cari tahu lebih nggak sih dari apa yang sudah dijelaskan tadi, membuat kita semakin curious nggak sih kayak gitu. Nah itu sih yang kita harapkan bagi yang mendengarkan podcast ini, semoga menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di podcast GKJB Belajar selanjutnya. Dadah.